Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan kita akan melanjutkan pertanyaan dari ibu nih yang tadi bertanya bahwa ibu punya anak yang ibu asuh tapi bukan anak ibu ya, Iya, bukan anak anak kandung, adik, anak adiknya ibu. Nah, yang pertama mau nikah Enggak ya. jadi. Apa doanya tadi tanyakan ke Ya, Habib dan enggak Ustadz. jadi-jadi. Yang kedua, kalau dikasih tahu nggak pernah dengar Nggak pernah begitu ya Bu dengar, ya. iya. Baik, langsung aja Bib dijawab Bib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ibu ini beruntung sekali. Amin. Karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menanggung anak yatim akan berdekatan bersama Nabi. Insya Allah mudah-mudahan itu jadi wasilah ibu berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Alhamdulillah. Adapun balasan dari pahala kesabaran ibu ngadepin anak yang gak ngedengar-dengar, rasain aja insya Allah akan diganti dengan pahala, dengan kenikmatan di dunia Amin, bahkan di amin, akhirat amin, nanti amin, insya Allah amin. ta'ala. Tinggal cara komunikasi aja cari tahu. Karena Iya. zaman ibu sama zaman dia berbeda. Selera ibu sama selera dia berbeda. Iya, Pengetahuan ibu sama pengetahuan dia berbeda. Iya. Cari tahu kalaupun gak lewat mulut ibu, lewat mulut temennya gak apa-apa. Gitu. Gak lewat mulut ibu, lewat mulut kakaknya gak apa-apa. Iya, Yang penting pesannya tersampaikan. Insya Allah Allah terima Amin, pahala ibu. amin, amin. Yang kedua, jodoh gagal, jodoh Iya. gagal. Ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam yang dibaca oleh Nabi Allah Musa dapat istri langsung setelah baca ini. Itu Nabi Musa, kalau kita perlu berkali-kali. Baca ini ajarkan ke anak 100 kali sehari. Bacaannya Robbi inni Rabbi inni lima anzalta lima anzalta ilayya ilayya min khairin min khairin fakir. fakir. Sekali lagi Robbi inni Rabbi inni lima anzalta lima anzalta ilayya ilayya min khairin min khairin fakir. fakir. Ini doa buat dapat pasangan, buat dapat pekerjaan termasuk Amin, sekarang kan ya banyak di Allah. PHK. Ya. Baca ini 100 kali insya Allah Allah pilihkan pekerjaan yang terbaik dan pasangan yang terbaik. Amin. Yang lalu-lalu lewat aja udah. Insya Allah Ya, amin. ada yang terbaik yang Allah simpan untuk Amin, amin, anak amin, ibu. ya Insya Masya Allah. Allah. Terima kasih Amin. Ustaz. Jadi cara komunikasi ya penting ya karena beda usia Iya. jauh sekali Betul. dan juga doa tadi Doa, ya. Iya, doa. benar. Ustadz Syam, boleh tambahin silakan Ustadz. Maka saya tadi mendengar apa yang ibu sampaikan, dosa saya apa? Nah, ini kita subhanallah. Yang tahu dosa kita ya kita sendiri Iya, Bu. betul. Jadi yang tahu kekurangan kita ya kita sendiri, Iya. yang tahu kekurangan kita, dosa kita adalah kita sendiri. Iya, betul. Yang perlu kita ketahui setelah kita tahu dosa tersebut, intinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu amalan yang disebut dalam surah Nuh itu yang bisa memudahkan seseorang mempunyai keturunan. Kalau memudahkan seseorang mempunyai keturunan berarti memudahkan juga dapat jodoh. Jodoh. Ya, kan tidak mungkin ada keturunan kalau belum ada jodohnya. Iya, Jadi betul. subhanallah dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfarlah kepada Allah, istighfar. Maka bagian daripada istighfar itu introspeksi diri. Apa kesalahan saya? Oh, saya terlalu bersandar mengandalkan ketampanan saya. Oh, salah Anda. Saya bersandar dengan gaji saya. Oh, salah. Saya bersandar dengan jabatan saya. Oh, saya bersandar dengan tubuh saya. Saya bersandar dengan kesehatan saya. Saya bersandar dengan relasi saya. Saya banyak teman segala macam. Oh, ternyata bersandar itu Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung. Jangan bergantung pada nama, jangan bergantung pada keturunan, jangan bergantung pada uang, jangan bergantung pada jabatan, tapi bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, salah satu sebab terhalangnya jodoh itu adalah kesyirikan. Kadangkala kita tidak sadar kita melakukan kesyirikan. Apa itu? Terlalu mengandalkan uang, terlalu mengandalkan ketampanan, terlalu mengandalkan kecantikan, mengandalkan keturunan, mengandalkan apapun itu, maka subhanallah, andalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan membereskan semuanya. Masya Allah. Jadi bertaubat kemudian Iya. juga mengandalkan Allah aja. Iya. Kita nggak punya apapun sebenarnya Ustadz ya. Subhanallah. Ibu mudah-mudahan setelah ini kondisi lebih baik Insya ya. Allah amin. Amin. Terima kasih, Ibu. amin. Boleh tepuk tangan Terima buat guru-guru kasih. kita. Terima kasih Ustaz. Boleh Ibu kembali ke tempat. Boleh mic-nya saya pegang dulu. Baik. Habib boleh kembali Habib. Tapi Ustadz Syam kita masih di sini. Ada lagi. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Ini kondisi rumah tangga yang bercerai. Tapi masalahnya begini Ustadz. Suami tidak bisa lagi memberikan nafkah. Karena memang sudah tidak ada lagi pekerjaan.
Sementara istri ini kan harus bertahan, punya anak. Apa yang harus dilakukan? Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Udi, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Isa, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Lanjutan dari surah At-Talaq tadi disebutkan bahwasanya memang kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah, tapi nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kemampuannya. Kadangkala ada laki-laki mampu, kadangkala ada laki-laki kurang mampu, tapi kemampuan ini yang mengukur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa kita berlaku bohong. Mungkin dikatakan setelah bercerai dia punya anak yang dibawa oleh istrinya. Dia bohong, subhanallah, berpura-pura tidak bisa menafkahi anaknya. Padahal sebenarnya dia mampu. Maka ketahuilah Allah itu maha tahu. Allah itu sami'un basir. Allah itu maha mendengar. Lagi maha melihat. Alimun khabir. Tidak ada sedikit pun yang bisa kau sembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetap berkewajiban seorang ayah menafkahi anak-anaknya. Meskipun dia sudah bercerai, berpisah dari istrinya. Memang dia sudah tidak wajib lagi untuk menafkahi mantan istri, itu tidak wajib. Tidak ada kewajiban menafkahi mantan istri. Tapi kalau ada anak yang dibawa oleh mantan istri tersebut, maka tetap berkewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Bukan hanya nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Maka kalau sudah bercerai, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan masing-masing daripada karunia-Nya. Maksudnya apa? Kalau dikatakan kita mengandalkan ayah tidak bisa, andalkan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu masing-masing sudah ada rizkinya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka ini yang tidak boleh terlupakan. Apa itu? Berwasiat takwalah terhadap anak keturunan kita. Karena kalau sudah bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada seorang ayah, dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti rumah ini, nanti tanah ini, nanti kau belajar baik-baik, nanti kau ini. Tapi dia lupa memberikan wasiat ketakwaan. Padahal tidak ada penyebab paling mudahnya rizki, penyebab paling mudahnya jalan keluar dari Allah selain daripada ketakwaan kepada Allah. Maka sangat penting berwasiat takwa. Mungkin rumah tangganya tidak selamanya utuh. Ada seorang laki-laki yang mesti berpisah dengan istrinya. Seorang perempuan mesti berpisah dengan suaminya. Tapi jangan pernah dilepaskan daripada anak-anak untuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Inilah yang akan memudahkan jalan hidupnya selanjutnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan rezekinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap permasalahannya. Maka berwasiat takwalah terhadap anak-anak. Mungkin kita merasa kita bisa menafkahi. Tidak selamanya. Bisa jadi kita ada kemampuan sekarang, nanti tidak bisa lagi. Tapi dengan berwasiat takwa terhadap anak-anak, itu kita bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan rezekinya. Masya Allah, jadi takwa ini penting banget. Penting kita, sekali. Bener ya, apalagi buat anak ya Ustaz. Buat anak. Masya Allah, baik, boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Menjaga ketakwaan keluarga. Wah, terima kasih banget ya Ustaz Syam ya, ilmunya buat kita semua, terutama buat orang tua ya, bagaimana menanamkan ketakwaan kepada anak-anak kita. Insya Allah. Baik, sekarang kita mau bertanya kepada Habib Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib. Ini ada kondisi begini Bib, rumah tangga. Tapi pasangannya sakit Fisik? keras. Ya, sakit fisik. Yang sudah bertahun-tahun sakit, sudah cukup lama. Nah ini dalam rumah tangga kan hidup bersama. Betul. Tapi apakah menjadi beban atau ini jadi ujian? Masya Silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jadi beban ataupun jadi ujian? Beban adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk dua hal. Yang pertama ujian yang tidak kamu sukai. Yang kedua ujian yang kamu sukai. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami mengujimu dengan sesuatu yang tidak kamu sukai, dengan penyakit, dengan kekurangan harta, dengan kehilangan orang yang kita sayangi, itu ujian. Tapi kadang-kadang ujian datang dalam bentuk kenikmatan. Banyak harta, dinaikkan jabatannya, diberikan pasangan yang luar biasa. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kesabaran menghadapi ujian tersebut. Ingat, bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit berpuluh-puluh tahun. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 18 tahun, riwayat lain mengatakan 20 tahun. Siapa yang menemani Nabi Ayub alaihi salam adalah istrinya yang dengan setia merawat Nabi Ayub, yang dengan setia menjaga kehormatan dirinya. Bahkan dalam riwayat lain istri Nabi Ayub alaihi salam ikut mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub mengalami masalah yang begitu lama, padahal beliau tadinya orang yang kaya raya luar biasa. Anaknya banyak, wajahnya tampan rupawan, tapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit di dalam dirinya. Anaknya perlahan satu-satu meninggal, hartanya perlahan satu persatu hilang. Tapi dengan semua itu Nabi Ayub saat diuji jatuh miskin, istrinya tetap menemani. Ibu-ibu mau jadi seperti istri spek Nabi? Oh, ini namanya istri spek Nabi. Jadilah istri spek Nabi yang ketika suaminya diuji, dia tetap sabar, tetap menjaga kehormatan, tetap menjaga diri, menjaga tegaknya rumah tangga di dalam hidup. Insya Allah kata Allah, wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan rumah tangga Allah Subhanahu wa taala cabut, nanti akan Allah ganti di saat yang tepat. Saat kita diberikan nikmat itu di dunia, kalau nggak di dunia, nikmat itu akan ditukar dengan kenikmatan yang abadi saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan pasangan yang luar biasa cantik, luar biasa tampan saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah pasangan kita di dunia, maka pasangan kita akan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita berada di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya jadilah istri spek Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, jadilah istri spek Nabi dengan kesabaran. Masya Allah, kesabaran ini kunci dalam hidup salah satu yang terpenting. Betul. Ya Ustadz ya. Betul. Ya Habib ya, waduh Masya Allah. Jadi istri spek Nabi. Masya Allah. Waduh bagus banget. Terima kasih Habib, boleh tepuk tangan buat Habib. Wah, mudah-mudahan ya semua yang hadir nih, para istri-istri jadi istrinya spek Nabi Bu ya. Saat suami dapat ujian sabar. Waduh Masya Allah, kesabaran adalah salah satu kunci yang terbaik dalam hidup. Sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, siapa yang mau curhat? Sini udah tadi ya? Saya kesana ya Bu ya. Mau curhat Bu? Boleh. Baik, silakan Ibu, maju ke tengah sini. Baik, silakan. Langsung curhat kepada Ustadz Maulana, Habib Isa dan juga Ustadz Syam. Wah, langsung tiga-tiganya yang jawab ini. Silakan Ibu, namanya dan apa yang mau dicurhatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartina dari Majelis Taklim Al-Falah Metro Lampung. Dari Lampung, baik. Apa yang mau dicurhatkan Bu? Curhat Ustadz, mau tanya. Iya. Kan saya kadang-kadang kalau lagi jengkel sama suami, sementara suami saya kadang gak menyadari kalau saya sedang jengkel. Tapi kalau ngomong kan ribut, jadi saya cuma diam kadang ngerasain tapi kok gimana. Terus saya ngoceh Ustadz, ngoceh tapi di dalam hati. Enggak keluar ngocehnya, dalam hati aja. Tapi kok saya makin jengkel, tapi lama-lama daripada ribut terus saya reda sendiri. Saya minta maaf juga, tapi di dalam hati juga minta maafnya. Oh, Itu gimana Ustadz, saya dosa apa gimana? Marah dalam hati. Iya. Minta maaf dalam hati. Iya kan? Kan Yang minta sakit maaf. ibu. Jadi gimana Ustadz? Jadi gimana? baik. Jadi ibu suka jengkel sama suami. Iya jengkel, tapi kan dia mungkin udah hilang kalau dia mungkin. Oh, Tapi ibu sementara kalau diterusin kan, ngebatin iya gitu. kalau diterusin kan berantem. Betul. Ribut. Tadi maaf ibu kok sama Ustadz agak ngocehnya agak ini tadi. Agak marah-marah tadi kayaknya saya lihat. baik. Ibu kita sudah tangkap ya curhatannya. Boleh kita mulai dari Habib, silakan Habib. Itulah ibu-ibu ciri-ciri orang beriman yang Allah nyatakan dalam surat Ali Imran.
wal kadhiminal ghaidha, mereka yang berhasil menahan amarahnya, wal 'afina 'anin nas, dan berhasil memaafkan manusia, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Satu tanda bahwa insya Allah mudah-mudahan itu adalah tanda keimanan di dalam hati ibu. Mudah-mudahan Allah balas semua kesabaran itu dengan kelezatan keimanan, dan gak ada yang bisa dibeli dengan kelezatan keimanan dengan apapun yang ada di dunia. Ibu punya harta sebanyak apapun, ibu punya emas sebanyak apapun, gak bakal bisa membeli kelezatan keimanan selain kesabaran kita kepada apapun, salah satunya kesabaran menahan amarahnya. Ada satu cucu Nabi namanya Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim, dinamakan Al-Kadhim karena ayat ini. Kenapa? Karena waktu beliau menerima tamu, dia nyuruh pembantunya untuk memanaskan air. Saat itu pembantunya tanpa sengaja menumpahkan air yang mendidih kepada anak Musa Al-Kadhim, sehingga anak tersebut meninggal dunia di hadapan beliau. Beliau marah luar biasa, tapi pembantunya membacakan ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Sayyidina Musa Al-Kadhim mendengar ayat ini, langsung mengamalkannya seketika itu juga dengan berkata, kadhamtu ghaidhi, aku akan tahan amarahku, wa 'afautu 'anka, dan aku maafkan engkau, wa anta hurrun liwajhillah, dan engkau aku bebaskan karena aku berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Masya Allah, menahan amarah ya Bib. Menahan amarah, betul. Baik Ustadz Syam, boleh ditambahkan Ustadz? Berarti marah-marah dalam hati tuh nggak buruk-buruk amat Bu. Tinggal Karena menahan ya? iya, tinggal niatnya aja tadi kalau kata Habib kan tinggal niatnya. Kenapa? Karena liwajhillah, karena berharap daripada ampunan Allah, berharap daripada ridhonya Allah. Tapi sedikit pengen bahas tentang kenapa ibu gampang jengkel sama suami. Itu dia yang harus dibahas. Kadangkala kita gampang jengkel sama orang lain itu kalau kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau kita merasa kita juga punya dosa, kita juga punya salah, dan dia lebih mulia daripada saya, itu nggak gampang jengkel nantinya. Sehingga ada nasihat itu daripada Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kau lihat yang lebih tua, katakan dia lebih banyak pahalanya, berarti dia lebih mulia. Kalau kau lihat yang lebih muda, katakan dia lebih sedikit dosanya, maka dia lebih mulia. Kalau kau lihat orang tidak ada ilmunya, katakan dia lebih mulia karena dia salah karena tidak punya ilmu. Kalau lihat orang berilmu, katakan dia lebih mulia karena ada ilmunya. Sehingga tidak gampang jengkel. Kenapa? Selalu merasa orang lain lebih mulia daripada kita. Ibu kalau pandang suami, dia bikin salah, tetap saja dia punya pahala karena dia laki-laki. Dia punya pahala, dia mulia karena dia suami saya. Saya kalau bukan karena dia, saya menjadi seorang wanita, seorang diri. Maka subhanallah, kalau memandang orang lain lebih mulia, insya Allah nggak gampang jengkelnya. Emang biasanya jengkel gara-gara apa sih Bu? Gara-gara apa sih Bu? Ya dikit aja sih kadang-kadang. Tuh kan? Karena suaminya juga nggak pernah marah. Oh subhanallah. Jarang marah Ibu dia. kenapa ibu bisa Nggak pernah marah-marah dalam... jengkel. Diam bisa? gitu loh. Diam maksud saya tuh. Oh ibu pengen dimarahin gitu. Bukan. Oh. Maksudnya kalau istri gini harusnya peka loh. Tapi dia nih diam gitu loh. Oh. Kurang peka. Iya, Oh. gitu. Jadi saya bingung. Tapi kalau saya lanjutkan ya ribut gitu loh. Malaikat aja Bu nggak bisa Ya. tahu isi hati Bu, malaikat. Malaikat aja nggak tahu isi hati sehingga niat itu, hati itu yang membalas pahalanya adalah Allah. Karena malaikat aja nggak bisa tahu loh. Apalagi suami sebagai seorang manusia. Jadi nggak boleh kita mengatakan kita kode sedikit dia harus peka, nggak bisa. Karena malaikat saja nggak bisa mencatat kalau belum dilakukan. Malaikat saja tidak bisa mencatat kalau belum dilakukan. Sehingga kalau manusia juga tidak bisa juga tahu isi hati ibu. Sehingga kalau manusia itu intinya adalah komunikasi. Daripada ibu meluapkan amarah, lebih baik ibu meluapkan maksud ibu apa. Saya pengennya diginiin loh. Saya pengennya dibawa jalan-jalan ke luar negeri loh. Atau kalau ibu nggak bisa ungkapin ke anak. Bilang bapakmu, ibu tuh pengennya begini. Langsung ngomong aja Bu maksudnya ya kan, berkomunikasi. Ustadz Maulana, Bu, silakan. buat semuanya ibu-ibu dimanapun berada yang kasusnya sama ibu. Yang marahnya dalam hati, memaafkan dalam hati. Kalau begitu makan di hati. Ketahuilah, mohon maaf tanpa menggurui, hati itu hanya Allah yang tahu. Sehingga malaikat pun betul tadi kata Sesam, tidak akan mencatat apa yang diisi hati kita. Tapi enggak dicatat. Ya, jadi belum nggak dosa saya. Enggak dosa. Alhamdulillah. Cuma ibu sakit hati. Gini, apa yang keluar dari mulut kita baru tercatat malaikat. Baru dicatat.
Curiga itu di hati. Tapi kapan keluar dari mulut namanya menuduh. Selama jangan dia. Coba Mas Dude. Dabing. 1, 2, 3. Jangan-jangan dia nggak suka kopi aku. Emang aku nggak kasih gula. Aku kasihnya merica. Itu. Gitu ya. Jadi selama dalam hati aman. Tapi kapan keluar dari mulut itu sudah tercatat. Apa yang ibu lakukan sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Waduh, Masya Allah. Cuma yang menderita suaminya. Ini nggak tahu mau apa ini istri saya. Tapi enggak apa-apa. Ibu doain suaminya ya. Supaya, kalau ibu mau bicara sama suami di 3 waktu. 1, ketika mau tidur. Tapi jangan pada saat baring. Duduk di tempat tidur tapi jangan baring. Yang kedua pada saat makan. Yang ketiga pada saat perjalanan. Ya. Masya Allah. Ustadz Maulana boleh kasih sedikit doa dan Gini, kesimpulan? buat kesimpulan kita hari ini, makasih banyak kepada tim Islam Tinda yang mengadakan ini. Karena kadangkala ada orang yang jadi beban. Siapapun bisa jadi beban. Sebaik-baik manusia adalah khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Dan permanfaatan yang terbaik adalah ketika kita bisa bermanfaat kepada keluarga terdekat kita. Siapa itu? Pasangan hidup kita. Bukan jadi beban tapi menjadi manfaat buat sesama. Amin ya rabbal alamin. Semoga episode kali ini membawa manfaat dan ilmu bagi kita semua. Kita pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Jamaah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi. Salam.